kalau kita mau melakukan ekspor, kita identifikasi lagi tadi, kita itu menangnya di mana sih? Kita itu jagoannya di mana gitu. Nah kan di antaranya yang kemudian kita punya potensi kuat itu tadi dari sisi pariwisata. Tinggal disosialisasikan bahwa pariwisata halal itu bukan islamisasi objek wisata. Ini kan memfasilitasi sehingga wisatawan muslim itu mendapat kemudahan. Lebih ke gaya hidup halal yang ditawarkan kan, kayak ya gitu Pak. Kan, seperti itu. Tapi secara angka tetap naik ya Pak ya. Misalnya pinjaman syariah gitu, itu tetap naik. Naik, itu tetap naik. Artinya ya lebih kalau besar dari konvensional malah seperti karena kan base angkanya kan juga seperti itu kan gitu. Pasti. Nah, ini ada satu prinsip yang juga harus kita ingat gitu ya. Walaupun ini jatuhnya ke personal gitu ya. Kita harus ingat rezeki itu nggak tertukar, bener nggak? Jadi kita nggak usah nggak usah khawatir rezeki kita diambil orang gitu. Kita juga nggak akan sekaya orang-orang itu kan, misalnya kayak begitu gitu. Nah sama nih syariah juga bisa jadi seperti itu ya, mungkin memang belum sebesar konvensional gitu karena kita mulainya percepatannya juga belum terlalu lama juga gitu. Insentif khusus yang diberikan di syariah sebetulnya kalau kita teliti, kalau tadi perbandingannya dengan negara lain dan lain-lain itu belum dilakukan di Indonesia tuh secara optimal gitu. Kalau misalnya yang juara 1 SGIE itu kan Malaysia. Malaysia tuh bikin program khusus untuk insentif di ekonomi dan keuangan syariah. Nah, coba kan kita teliti coba apa sih yang sudah dibuat khusus oleh pemerintah sebagai insentif untuk ekonomi dan keuangan syariah. Rasanya belum ada yang khusus kan gitu ya. Nah, kemarin sudah mulai dirintis, makanya melalui KNEKS itu misal kawasan ekonomi khusus syariah gitu kan, untuk bisa lebih mendorong itu gitu. Tinggal dibuat aja lebih lanjut. Oke. Nah itu ada satu lagi juga sih Pak, ini yang soal peringkat tadi Pak. Kita peringkat 3 tuh. Cuma yang menarik juga datanya, peringkat impor kita juga masuk ke 5 besar. Tapi ekspornya enggak. Nah ini berarti ada ada missing link nih antara penjualannya sama manufakturnya. Berarti apa sih yang perlu didorong lagi, apa yang perlu dibutuhin lagi biar ekspornya juga ngikutin sama si impornya juga nih, biar kita sama-sama 5 besar, nggak defisit kalau gitu kan. Artinya pemerintah sadar kan ketika bilang bahwa kita jangan cuma jadi market doang, jangan jadi target pasar doang, tapi harus juga jadi produsen. Ketika impor artinya tadi kita memang jadi konsumen, tetapi sebagai produsen itu seperti apa gitu. Nah, ya bayangin misal eksportir makanan halal terbesar gitu ya, di ini ya, misal khusus untuk daging ayam misalnya, itu Brazil, bukan kita kan kayak gitu, Brazil. Nah karena ternyata Brazil tuh yang ekspor kemana-mana, termasuk ke Arab Saudi untuk Al-Baik misalnya. Itu kan Brazil. Sapi lain lagi gitu kan, pusatnya justru Australia. India dan lain sebagainya kan, seperti itu. Nah sekarang kita gitu kan mau seperti apa? Nah makanya kemudian ketahanan pangan itu juga menjadi penting untuk kemudian baru kita bisa melakukan ekspor misalnya. Itu kan harus dilewatin dulu. Itu ketahanan pangannya. Ini contoh doang. Nah, di sisi lain tapi tetap kalau kita mau melakukan ekspor, kita identifikasi lagi tadi, kita itu menangnya di mana sih? Kita itu jagoannya di mana gitu. Nah, kan di antaranya yang kemudian kita punya potensi kuat itu tadi dari sisi pariwisata. Tinggal disosialisasikan bahwa
pariwisata halal itu bukan islamisasi objek wisata. Iya. Ini kan memfasilitasi sehingga wisatawan muslim itu mendapat kemudahan. Lebih ke gaya hidup halal yang ditawarkan kayak ya gitu Pak. Kan, seperti itu. Nah, terus yang kedua gitu selain pariwisata tadi gitu dari sisi farmasi dan kosmetik. Kita juga leading sebetulnya di situ. Itu yang kemudian didorong. MES juga kan punya program sebetulnya ingin membangkitkan kembali Indonesia sebagai negara rempah. Itu kan dulu kan sampai orang lain datang dan menjajah gara-gara rempah. Nah, sekarang dan saya kira kan kita masih punya kemampuan resources itu gitu kan, itu bagian dari advantage-nya kita. Sekarang bagaimana itu bisa diolah lalu kemudian bisa kita ekspor lagi tadi gitu, bahwa rempah Indonesia itu yang paling enak, yang paling sedap ya enggak. Dan modalnya saya kira udah jelas. The most delicious food in the world itu kan rendang ya enggak. Jangan dicek kan gitu kan bahwa makanan paling enak, paling lezat tuh rendang. Kan kita tahu rendang dimasaknya kayak gimana. Steak tingkat kematangan tuh saya berulang-ulang nih cerita ini. Dari medium well, paling tinggi well done. Masak berapa lama? Rendang itu above well done. Bukan dong namanya. Di atas well done itu congratulations. Nah, jadi rendang itu levelnya congratulations. Gitu. Nah, yang perlu saya kira digali sehingga tadi bahwa apa sih kontribusi ekspornya apa aja sih? Kita tuh punya kemampuan di mana, dan itu saya kira ketika pemerintah juga melakukan mapping itu, dorongan untuk membantu, dorongan untuk mengoptimalkan tuh bisa lebih terarah saya kira. Tapi overall sebetulnya menarik ya kalau kita lihat tadi kan saling melengkapi ya. Di satu sisi tadi kondisi ekonomi tadi dari sisi ekspor impor, investasi, lain manufaktur juga Pak ya. Tadi kan sebetulnya juga bisa memboost ekonomi syariah, tapi di satu sisi ekonomi syariah juga dengan ziswafnya, dengan ekonomi kemasyarakatan ini juga bisa memboost perekonomian secara keseluruhan gitu kan. Jadi sebenarnya saling melengkapi ya Pak Igi konsepnya. Jadi balik lagi penting ini Pak ya untuk tadi memboost ekonomi syariah dan kontribusinya biar makin besar, biar nggak segitu-gitu aja ya masih gitu kan. Nah, biar semakin besar, biar nggak gitu-gitu aja. Sebagai penutup kita nih ya, menurut Pak Igi apa sih yang harus dilakuin Pak biar nggak gitu-gitu aja gitu Pak? Apa ya? Tanyanya ke saya? Iya, ke Pak Igi dong. Ke pemerintah aja nggak? Bentar saya jadi pemerintah dong kalau kayak gitu. Harapan lah Pak. Harapannya kan apa gitu yang diperlukan? Dekat nih Pak. Oh iya. Ya tadi ya saya kira penguatan itu dukungannya adalah kebijakan yang lebih sistematis, kebijakan yang juga lebih intensif untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini. Gitu. Bahwa kemudian pemerintah kan menyadari tanpa dorongan itu bisa jadi akan kembali ke gitu-gitu aja. Seharusnya kan ekonomi syariah ini jadi bagian untuk mewujudkan Indonesia emas. Betul. Itu jadi bagian. Nah, itu dulu ketika menyadari urgensi, menyadari potensi ini, ya insya Allah akan dilakukan. Sebenarnya contoh nyatanya di mana kontribusi itu udah makin signifikan, itu ada di penerbitan sukuk misalnya. Sukuk pemerintah. Dari tahun ke tahun, kontribusi penerbitan sukuk itu makin besar. Udah jauh lebih besar dari 10%. Artinya tadi gitu kan, termasuk yang sukuk retail ya. Artinya kan kita melihat bahwa ada preferensi masyarakat nih, ketika makin punya duit, kemudian mau berinvestasi, pengen investasinya juga halal, naruhnya tuh bentuknya sukuk. Surat gitu. Dan itu dimanfaatkan betul oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dan upaya-upaya Kementerian Keuangan untuk mendorong itu sistematis betul, termasuk mempelajari struktur atau skema-skema apa sih yang bisa dikenalkan lagi kepada publik untuk penerbitan
sukuk itu. Jadi ada sukuk Ijaroh misalnya, belakangan ada sukuk Wakalah, bahkan ada sukuk green sukuk itu udah hijau sukuk pula gitu, dan seterusnya terus berinovasi sehingga ada gairah nih bahwa apalagi nih yang baru nih apalagi nih yang terus kemudian kita bisa ikut berpartisipasi dan kontribusi. Nah, gairah-gairah ini yang terus kemudian perlu dijaga, perlu ditingkatkan supaya tadi dorongan inovasi, kontribusi makin besar lagi. Gitu. Jadi contoh sederhananya di penerbitan sukuk tuh udah dilakukan oleh pemerintah. Ini salah satu contoh ya Pak ya, kalau mau dijabarin banyak. Iya bisa. Ya, contoh salah satu kan, salah dua, salah tiga, salah empatnya. Tapi nah itu kita tahan kali ya Pak ya, biar Pak Igi mau nih nanti main lagi ke cuap-cuap cuan ya Pak. Iya. Oke, itu dia ya Sobat Cuan semua. Mungkin Mas Devi juga ada yang ingin disampaikan. Ya cukup sih, udah. Udah cukup? Oke, nanti kita undang lagi Pak Igi ya. Mau tambahin, ada cerita nih menarik. Oke. Apa tuh Pak? Oke. Saya kasih contoh ya. Saya selalu kasih contoh kisahnya Nasruddin. Nah, Nasruddin itu melakukan perjalanan ke kampung lain gitu ya, ke kota lain. Lalu selalu dijamu pada saat datang itu, selalu dijamu dan makanannya banyak. Makanannya banyak menunjukkan ini sejahtera betul. Orang penting nih. Nih masyarakatnya, enggak ini tamu aja. Orang nggak tahu Nasruddin sebetulnya. Bukan dia tokoh besar gitu, enggak diketahui, ini biasa aja gitu dia. Tapi dia datang dari satu ke kota itu, terus kemudian datang lagi kota lain tuh, kok saya dijamu terus, dan di kota-kota itu makanannya banyak terus. Berarti kan sejahtera. Ternyata lagi lebaran. Ya enggak? Sehingga makanannya itu banyak, selalu banyak. Mudik dong Pak. Dikasih tahu lah ya, ini pas dia lagi jalan gitu. Kasih tahu ini kan lagi lebaran. Lalu Nasruddin bilang, kenapa ya nggak lebaran aja tiap hari? Bener nggak? Nah, ketika lebaran tiap hari, ya kan, artinya semuanya itu tercukupi. Gitu kan, kalau kita pikirin, ini kan sebenarnya kisahnya kisah bercanda sih sebenarnya ya, maksudnya dia menyampaikan hikmah dari bercandanya itu, bilang bahwa kenapa nggak tiap hari lebaran. Gitu, karena kita tahu banyak makanan kan gitu. Saya kalau kantongnya banyak juga bisa nyimpen dari nyimpen makanan dari satu rumah lain ya, kita simpen kan kayak gitu, kantongnya jadi optimal tuh gitu. Nah, tapi kalau kita pikirin pada saat lebaran itu biasanya apa sih yang dilakukan orang selain menyediakan makanan kan? Sehari sebelumnya bayar zakat fitrah, bener nggak? Lalu zakat mal juga dikeluarkan karena pengen dapat pahala lebih banyak di bulan Ramadan kan, sehingga tadi dipastikan nggak ada yang nggak bisa makan. Dipastikan tadi kalau kebutuhan pokok melalui zakat fitrahnya terdistribusi dengan baik. Nah, pada saat yang sama zakat hartanya itu membagikan lagi supaya kan nggak harus langsung habis. Kalau zakat mal justru membuat yang tadinya mustahik jadi muzaki, dari yang tadinya terima zakat tahun depannya itu jadi bayar zakat. UMKM-nya meningkat dari usaha UMKM mikro kecil menengah jadi dari usaha mikro kecil miliaran ya. Dan yang penting ada peningkatan sehingga multiplier itu bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan insya Allah Indonesia juga akan lebaran tiap hari. Amin. THR tiap bulan berarti ini Pak. Kan, itu juga contoh juga bagus. Kita jadi ingat benar juga. Jadi kita kalau lebaran THR. Di sini berapa kali? Oh, nggak boleh tahu ya. Rahasia perusahaan kan Pak. Minimal kebanyakan 2 kali. Nanti kan bisa meningkat jadi 3 kali, 4 kali. Nah, happy semua lebaran tuh pada happy, baju baru ya nggak gitu kan, party. Syariah party nggak ya? Maksudnya ya pesta kegembiraan, merayakan perayaan. Karena udah puasa sebulan gitu kan.
Oke deh. Gitu. Saya kira itu. Gitu. Makasih Pak Igi udah sharing-sharing ya. Sama-sama dong. Pokoknya datang lagi ya Pak kalau diundang ya. Insya Allah. Karena tadi masih banyak tuh, belum salah 2, salah 3 ya Salah kan. 3 belum keluar semua tuh. Semua tuh kan. Nanti masih kita banyak juga pasti. bisa cerita Cerita-cerita. Nasrudin yang lain. Benar. Itu serial. Itu dia Sobat Cuan semuanya. Jadi banyak banget tadi insight yang kita dapat dari Pak Igi. Sekali lagi thank you banget Pak Igi udah hadir. Jangan kapok-kapok, pokoknya hadir ke podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga datang lagi. Dan Mas Davi juga thank you ya udah menemani di podcast Cuap Cuan kali ini. Dan demikian saya Syarifah Rahma pamit. Ya, saya Muhammad Kadafi. Terima kasih saya Igi. Terima kasih semuanya. Bye, sampai jumpa di podcast Cuap Cuan berikutnya. Thank you. Bye-bye.